Om Clara Sita sekarang di mana? Clara baru aja telepon saya. Dia karena dia habis melakukan tindakan operasi ya, terkait dengan kecantikannya. Lalu dia juga diantar oleh suaminya. Ya, tadi saya ngobrol bertiga. Saat ini mereka ya masih baik-baik saja. Karena kemarin 2 hari berturut-turut saya juga nasihati mereka berdua supaya eh, apa namanya, selama juga masih di negeri orang ya, masih di luar negeri, jangan sampai ya ribut-ribut, jangan sampai emosi gitu ya. Dan alhamdulillah mereka berdua mau mendengar saran dari saya untuk supaya eh, menjaga menjaga emosional supaya tidak ribut-ribut gitu loh. Jadi tadi eh, saya ditelepon sama Clara juga. Clara sama suaminya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit gitu. Ya kita doakan yang terbaik lah. Kita itu kalau melihat ada apa ya, keributan khususnya di rumah tangga orang gitu ya, baiknya kita ya mendoakan lah supaya eh, mereka tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kayak saya kan sudah 28 tahun saya berumah tangga dengan istri saya. Gitu. Good morning from Dubai. Oh, kalau di Dubai masih pagi ya. Oh iya ya betul. Itu. Ical lulus kuliah hukum, enaknya jadi pengacara apa notaris? Dua-duanya sama aja sih. Cuma mungkin kalau notaris tuh tidak terlalu berat bebannya karena dia hanya mencatat, menulis satu perjanjian, membuat akte-akte, tidak perlu apa ya, bersinggungan dengan orang gitu loh istilahnya. Ibu Rini, alhamdulillah Salma dalam keadaan sehat, dia di sebelah. Jadi sekarang Salma itu tinggalnya di sebelah rumah saya. Itu. Ya Diana 84, alhamdulillah Clara sehat. Hampir setiap hari saya komunikasi dengan mereka. Ya, eh insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan mereka bisa kembali ke tanah air. Istrinya kemana Om? Istrinya sedang pergi sama yang kecil, si Shan. Lagi nggak tahu mau jajan makanan kayaknya. Saya belum pergi kerja karena seperti yang kalian dengar barusan, saya masih jadi pengawas di rumah. Ada beberapa orang kerja di rumah. Jadi saya jadi pengawas dulu sebentar. Kalau udah selesai ya saya pergi kerja. Karena seorang pengacara memang tidak ada waktu jam kerjanya ya. Ya sesuai dengan janji aja, kalau janji sama klien jam berapa gitu ya. Kami di rumah memang selalu bagi tugas kayak eh, istri saya misalnya bagiannya beresin apa, saya beresin apa, si kecil Sean juga beresin apa gitu. Jadi kita memang setiap hari ada tugas-tugas rumah yang memang harus kita kerjakan. Itu juga untuk melatih kekompakan kita, melatih kedisiplinan dan konsisten kita gitu loh ya. Kayak kalau saya pagi itu bangun, kalau saya lihat di dapur ada cucian kotor, cucian piring, gelas, pasti saya yang akan beresin cucian piring dan gelas kotornya. Lalu saya ke depan untuk membersihkan area carport ya, nyapu, nyiram, itu loh, itu tugas saya. Kasih makan kucing jalanan di depan rumah, itu juga tugas saya. Terus
ya apa namanya, buang sampah juga ke depan tugas saya kalau pagi, gitu. Jadi kita dalam rumah tangga itu, kompak, solid dalam hal-hal, khususnya untuk kebersihan rumah tangga kebersihan rumah, gitu. Pembantunya soalnya belum pulang, jadi pembantunya itu, kemarin masih minta izin, "Pak, Bu, kami mau liburan dulu ya." Ya saya bilang, "Ya sudah, nikmatin liburannya, walaupun lebarannya sudah habis," kan gitu. Tapi jadi kalau orang kerja sama kita tuh kita nggak anggap dia pekerja, kita anggap mereka itu seperti keluarga. Jadi kebutuhan apapun, mau apapun bisa ngomong, ya, bisa ngomong gitu loh. Jadi semua orang yang kerja sama kami tidak pernah kami anggap itu sebagai pekerja. Mereka adalah bagian dari keluarga kita yang membantu kita. Sehingga orang yang kerja sama saya itu sudah pasti terlepas daripada gaji intensif bulanan, mereka bisa mengajukan atau bicara kepada saya dalam hal finansial apapun. Ya, seperti misalnya ada kebutuhan mendadak, seperti untuk kesehatan keluarga, untuk kesehatan diri, ya untuk pendidikan anak, gitu loh. Lalu untuk ya orang tua misalnya, ya pokoknya tinggal ngomong aja, tinggal ngomong aja. Dan saya tidak pernah memberlakukan potong gaji, nggak pernah. Buat saya kalau orang perlu ya kita bisa dukung, ada rezekinya ya kita dukung. Apalagi toh mereka kan yang membantu kita dalam keseharian atau kerja kita, gitu. Clara Sinta gimana? Alhamdulillah tadi Clara Sinta udah teleponan sama saya, sama suaminya juga. Clara sama suaminya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk kontrol, untuk check up. Ya kita doakan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari dia bisa kembali ke Jakarta karena kesehatannya sudah membaik gitu ya. Nah, ini untuk pesan juga nih untuk para suami ya khususnya. Saya sangat menyadari bahwa saya jauh dari kata sempurna untuk menjadi suami yang baik, jauh sekali. Tapi setidaknya kita laki-laki atau suami itu berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Ya, sekecil apapun kita di rumah, kalau memang bisa membantu meringankan tugas istri-istri kita, kenapa kita nggak lakukan gitu loh. Dan memang yang namanya cuci piring, cuci gelas, cuci sendok garpu dan lain-lain itu dari semenjak saya remaja ya. Jadi saya melakukan hal tersebut dari semenjak saya masih pacaran sama Heidi. Yang dimana waktu itu saya dalam rangka ngapel ya malam minggu lalu ada makan-makan di rumahnya Heidi pada saat itu. Saya spontan, nggak ada yang suruh, nggak ada yang minta, dan bukan cari muka ya. Memang itu udah kebiasaan saya dari kecil di rumah. Bukan hobi juga, tapi suka lah untuk cuci piring, cuci gelas, garpu, sendok itu, gitu loh. Malah kalau di nyapu, ngepel atau cuci piring, saya pilihnya cuci piring sama cuci gelas. Ya walaupun saya juga melakukan sih ngepel, nyapu juga saya lakuin, gitu. Iya, halo Bang, mau nanya di usia Abang, saya sekarang 49. Ada pola makan nggak yang perlu dijaga? Iya, saya semenjak usia 40 lebih, saya sangat menjaga mengurangi konsumsi yang namanya, Hello, bro. ya, How are you? ya baik, fine. Wow, you are from I'm from Indonesia. Indonesia. Wow. Match play, bro. Ya? Match play, match. Oh, sorry, One, bro. I cannot play that. One I match cannot play. play it. One I match cannot play, play it. please. Sorry. Okay. Sorry, I cannot play that. Thank you. Bye bye. Yeah, thank you. Happy. You happy.
Gua nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa masuk ya, dari mana itu? Oh, terima kasih Ratu Lebah. Ya, insya Allah saya bisa bisa dan terus berupaya menjadi ayah yang hebat. Gitu. Eh, kita juga ya, khususnya teman-teman bisa ambil pembelajaran dari cerita atau contoh para sahabat saya, yaitu Clara Sinta dan suaminya, yang dimana ketika ada apa namanya, keributan dalam rumah tangga itu sebaiknya tidak apa, di up ke sosial media. Mas, beres. Tolong lihat ke proyek ya. Tolong lihat ke proyek, terus kira-kira di digambar gitu ya. Iya, nanti kalau kalau udah bisa pasang pipanya, pipa kelistrikannya kabarin saya, nanti saya ke proyek. Gitu, apa janjian besok gitu ya. Mas lihat, Mas tolong liatin lantai dasar, lantai 1 dilihat. Oh, daknya. Enggak, karena yang udah jadi kan sekarang lantai dasar tuh. Oh, Sama lantai atas. iya. Gitu loh. Kira-kira kelistrikannya gimana? Iya. Yang pasti dibikin 2 listrik ya, dua Kan sebelah-sebelah. 2 meteran sebelah-sebelah. Iya. Gitu. Ya Mas ya. Makasih Mas. Jadi saya juga lagi jadi mandor untuk proyek rumah, kantor, dan tempat usaha di Jalan Raya Panjang nomor 8. Saya ngerjain proyek sendiri. Gitu. Yang gambar arsitek, yang ngebangun, yang ngerjain ya saya sebagai pengawasnya sendiri juga. Hami gimana bro? Alhamdulillah baik. Ini mungkin lagi mau persiapan acara, cuman saya lagi banyak banget kesibukan. Ini kelihatannya aja saya di rumah gini, tapi dari tadi udah muter otak, udah ngarahin orang, udah kerja. Gitu. Enaknya jadi pengacara gitu, kita bisa work from home. Ya, begitulah kira-kira. Jadi gelap. Jadi gelap. Jadi keterangan. Oke, cukup. Umur saya sekarang 49. Kemarin pas tanggal akhir Maret itu saya usia 49 tahun. 49 tahun. Ubannya udah 40% ya, kayaknya udah lebih deh. Kayaknya sudah lebih. Dan memang sengaja saya tidak mau apa namanya, menghitamkan kembali, karena kan setahu saya di agama Islam itu tumbuhnya uban itu adalah apa ya? Ya anugerah ya. Tanda-tanda kita sudah tua, juga nanti bisa menjadi cahaya di akhirat nanti gitu loh. Dan buat saya nggak perlu terlihat muda dengan menghitamkan kembali jenggot saya yang udah berapa persen ini putih gitu. Ya nikmatin aja lah yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang harus
ubanan, ya sudah nikmatin aja. Nggak usah dirubah-rubah, bersyukur dengan apa yang diberikan sama Tuhan, dah itu aja. Sian, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sian sekarang usianya udah berapa ya? Udah 17. Badannya sudah lebih besar dari saya karena dia olahraga nge-gym, fitness, terus beratnya sama kayak saya, 75. Gitu. Alhamdulillah baik. Terima kasih udah nanya. Apa kabar Kak Salma? Kak Salma baik, dia sekarang tinggal di sebelah rumah saya. Jadi udah nggak jauh lagi.